Jelang Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024, deklarasi dukungan kepada calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 ini, datang dari seorang konsultan bisnis dan investasi, Dr. John Nathan Palinggi di Jakarta, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, yang bertekad bulat memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dukungan Dr. John Palinggi tentunya bukan pepesan kosong. Pasalnya, lebih dari 3 bulan Dr. John Palinggi di bawah bimbingan Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, telah bekerja melakukan sosialisasi untuk menangkan Prabowo Gibran di 416 kabupaten. Tidak hanya itu, Dr. John Palinggi yang merupakan Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia, Ardin, ini, memiliki organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota ratusan ribu orang yang siap memilih Prabowo Gibran. Meski begitu, ada beberapa alasan Dr. John Palinggi yang juga Ketua Harian sebuah wadah kerukunan umat beragama yang bernama Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini menjatuhkan pilihannya kepada paslon Prabowo Gibran. Di antaranya, paslon Prabowo Gibran dianggap mampu melakukan keberlanjutan menjalin hubungan global, baik bilateral maupun multilateral dengan semua bangsa di dunia yang sudah berjasa dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Juga, keberlanjutan pembangunan yang sudah dirintis sedemikian rupa supaya bisa tetap berjalan tanpa ada gangguan apapun, terutama infrastruktur tahap pertama sejumlah 256 proyek di mana 85% itu sudah selesai. Dari aspek pertahanan dan keamanan, sosok Prabowo sudah tidak diragukan lagi. Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, ini, yakin Prabowo mumpuni dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan sehingga politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan berjalan dengan baik ke depan. Tak kalah penting, Capres Prabowo berani mengambil keputusan untuk bergandengan dengan Cawapres yang mewakili generasi muda yaitu Gibran. Menurutnya, kombinasi ini sangat tepat di mana generasi berpengalaman bergandengan dengan generasi penerus yang kelak menjadi kader bangsa di masa mendatang. Berikut lebih jauh Dr. John Palinggi memaparkan secara gamblang terkait dukungannya kepada pasangan calon Prabowo Gibran. Semua prosedur yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah dilalui. Mulai dari penjaringan calon, seleksi kesehatan, yang lainnya adalah diteliti secara apakah sudah memenuhi undang-undang mengenai pencalonan ketiga pasang itu, calon presiden, wakil presiden ketiga pasang ini. Dan ternyata KPU dengan kewenangannya sesuai undang-undang menyatakan sudah memenuhi syarat. Artinya, ketiga pasangan ini, presiden dan wakil presiden, itu diserahkan kepada rakyat, dan melalui kampanye nasional ini, kampanye itu menjelaskan program dan lain-lain, saya kira sudah berlangsung dengan baik. Bahwa ada celah-celah sana sini, ada suara-suara yang miring, normal saja itu, tidak usah terlalu dipikirkan. Karena di bangsa ini, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi saat kita mikirkan negara dan bangsa, kita harus bersatu untuk bagaimana bangsa ini berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan itu pertanyaan tadi, siapa yang dapat memimpin bangsa? Saya kira tiga-tiga dapat memimpin bangsa. Tapi saya pribadi, dari lubuk hati saya terdalam, menganalisa bahwa kita memerlukan satu keberlanjutan hubungan global, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan semua bangsa di dunia yang sudah berjasa bekerja sama dengan kita membangun bangsa dan negara ini. Yang kedua, kita membutuhkan keberlanjutan pembangunan yang sudah dirintis sedemikian rupa supaya pembangunan ini bisa berjalan kembali tanpa ada gangguan apapun, terutama infrastruktur. Yang tahap pertama 256 proyek
dan 85% itu sudah selesai, dilanjutkan lagi dengan infrastruktur yang baru, dan ini membantu rakyat. Satu hal yang sangat menonjol adalah hubungan antara daerah-daerah, provinsi, kabupaten, pulau-pulau itu bisa dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur, dan dengan kemudahan masyarakat melakukan kunjungan, mobilisasi penduduk, kemudian akhirnya pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai. Aspek lain lagi yang paling mendasar adalah bangsa ini membutuhkan keberanian. Keberanian mengambil putusan-putusan yang diyakini bahwa ini bisa membuat kemajuan bangsa dan negara, terutama untuk mensejahterakan rakyat. Yang lainnya adalah kita selama ini kita bersyukur sudah berjalan beberapa presiden, dan kita lihat presiden-presiden kita dengan keunggulan dan kekurangannya, kita angkat hormat ajalah kepada presiden yang sudah melaksanakan tugas. Dan sekarang kita menghendaki satu presiden. Presiden yang ada sekarang ini, semua saya yakin bahwa mereka punya niat baik. Calon presiden yang sekarang, saya yakin mereka punya niat baik. Sama bertiga itu punya niat baik. Tapi setelah saya analisa, setelah saya membayangkan ke depan tantangan, hambatan, gangguan yang akan dihadapi ke depan itu, maka saya lihat ada satu hal yang baru, di mana keberanian mencalonkan seorang generasi muda. Bahwa pendapat orang itu, bahwa generasi muda ini terlalu muda dan tidak mengerti apa-apa, itu biasa. Sebab untuk mencapai kemajuan, generasi tua itu harus masuk di sepatu generasi muda supaya paham dia apa kelemahannya, supaya diberitahukan supaya maju generasi muda itu. Sebab kalau tidak, kita tetap generasi tua terus. Dan kebetulan saat ini itu kita melihat bahwa ada pasangan generasi yang sudah berpengalaman dan generasi penerus yang dimungkinkan pada masa mendatang menjadi kader bangsa. Nah, untuk itu, dari hati saya terdalam, saya ingin nyatakan, setelah saya bekerja, saya ingin laporkan, setelah saya bekerja di berbagai, dari 580 kabupaten kota, saya sudah kerjakan selama 3 bulan ini, dari sambung menyambung 415 kabupaten, untuk sosialisasi. Tidak usah heboh, sebab saya memiliki organisasi kemasyarakatan yang kapasitas anggotanya 516.112 orang. Tentulah di dalam 500.000 ini mereka bebas memilih siapa saja. Tapi deteksi saya setelah saya mengunjungi semua itu bisa 362.101 orang mau memilih calon presiden dan wakil presiden yang memang saya memperkenalkan kepada mereka. Nah, mungkin kalian bertanya siapa? Yaitu calon presiden dan wakil presiden, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya mendukung penuh setelah saya keliling di Indonesia, saya mendukung penuh pencalonan Bapak Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan berharap beliau akan terpilih. Perasaan saya, beliau akan terpilih. Saya ini bergerak atas dasar inisiatif sendiri, tetapi juga atas dasar bekerja bersama dengan Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Bapak Habib Lutfi bin Yahya. Jadi saya banyak diberi juga informasi, banyak dibimbing juga bagaimana untuk mendekati berbagai wilayah di Indonesia ini dengan biaya sendiri. Kami ada tim untuk melakukan itu di bawah bimbingan Pak Habib Lutfi bin Yahya. Yang paling pokok adalah saya mengenal Pak Prabowo, itu sahabat saya, dan Pak Hasim, kita bersahabat.
Bahkan keluarga saya juga bekerja bersama-sama. Jadi saya kenal pribadinya. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi saya cenderung selama hidup saya di bangsa berbicara soal keunggulan. Soal kekurangan, saya kira kalau kita bersaudara diingatkan saja. Tidak usah kita marah-marahin atau hina-hina kan. Jadi di bangsa ini kita akan lebih maju bila kita berusaha untuk saling mengingatkan, yang kemudian saling menghormati, dan kita masing-masing memiliki niat baik kesetiaan dari bangsa dan negara. Siapapun terpilih nanti, tapi bagi saya mendukung Bapak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Keunggulan Pak Prabowo adalah dia memiliki pengalaman yang terkait dengan masalah-masalah pertahanan keamanan. Aspek yang kita hadapi ke depan ini adalah masalah-masalah kestabilan, masalah-masalah pertahanan keamanan. Jadi kita butuh, kalau pertahanan keamanan stabil, maka ekonomi akan berlangsung. Politik, ekonomi, sosial, budaya itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau pertahanan keamanan tidak stabil, gangguan potensial itu akan muncul. Yang kedua, beliau telah berpengalaman di bawah koordinasi Bapak Jokowi untuk lebih matang dalam berhubungan selama ini saya lihat. Kalau berkaitan dengan program Pak Jokowi, setiap presiden dan wakil presiden terpilih otomatis kan itu akan melihat apa yang positif diteruskan dan apa yang belum dilakukan ya dia tambah. Jadi bukan soal melanjutkan, tetapi memang dari tadi saya katakan bahwa keberlanjutan pembangunan yang sedang maraknya berlangsung ini dan juga kepercayaan peminjam uang dari luar yang meminjamkan uang ini harus terpelihara dengan baik. Kalau tidak, ini akan menjadi stagnan.